Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Cinta Edukasi. Nah teman-teman, alhamdulillah ada kabar gembira. Ada pendataan tenaga honorer untuk bisa ikut seleksi CPNS dan P3K beserta ketentuannya. Ini yang akan kita bahas di video kali ini. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan notifikasinya biar gak ketinggalan kalau saya bikin video terbaru. Nah teman-teman, ini berdasarkan surat edaran Menpan RB ya, nomor B ISII MSM 0100/2022. Yuk kita simak gimana sih ketentuan dan pendataannya. Jadi di sini Kemenpan RB kembali mengeluarkan regulasi terbaru berkaitan dengan penyelesaian masalah honorer. Regulasi berupa surat edaran Menpan RB itu terbit tanggal 22 Juli 2022 mengenai pendataan tenaga non-ASN. Surat edaran tersebut sebagai tindak lanjut dari surat sebelumnya yang menyatakan status kepegawaian hanya ada PNS dan P3K sampai dengan 28 November 2023. Jadi untuk kedepannya mulai tahun depan nih tidak ada kategori tenaga honorer ataupun tenaga non-ASN. Di dalam surat edaran tersebut, Mahfud MD juga mengingatkan para pejabat pembina kepegawaian atau PPK melakukan penataan honorernya agar ada kejelasan status, karir, dan kesejahteraan pegawai non-ASN yang bersangkutan. Nah, selain itu teman-teman, Mahfud MD juga mengatakan honorer yang telah bekerja di lingkungan instansi gitu paling lama 5 tahun itu bisa diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Untuk lebih lengkapnya ini saya lampirkan mengenai surat edaran yang terbit tanggal 22 Juli 2022. Nah, ini merupakan tindak lanjut ya dari peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 yang menegaskan bahwa untuk kedepannya setelah tanggal 28 November 2023 itu hanya ada dua kategori tenaga ASN aja gitu ya yang kategorinya PNS sama P3K gitu. Maka di poin nomor 1 di sini bagi para pejabat pembina kepegawaian atau PPK itu harus melakukan penataan bagi tenaga non-ASN yang berada di instansi masing-masing. Terus poin yang keduanya, tenaga non-ASN atau tenaga honorer yang bekerja paling lama 5 tahun itu bisa diangkat menjadi P3K dengan memenuhi persyaratan tertentu yang telah diatur pada PP nomor 49 tahun 2018. Dan yang ketiganya nih, ini yang akan kita bahas ya. Jadi di sini untuk tenaga non ASN itu bisa diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS maupun P3K dengan memenuhi beberapa ketentuan. Di sini ada poin A sampai E ya. Nah, ini ketentuan-ketentuannya. Tapi karena tulisannya kecil-kecil nanti saya paparkan di slide berikutnya ya. Untuk yang 4-nya ini adalah pendataan bagi pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Dan yang ke-5-nya adalah pemetaan tenaga non-ASN sebagaimana yang telah disebutkan tadi dengan melalui beberapa langkah. Nah, di sini teman-teman biar lebih lengkapnya, lebih jelas, di sini sudah saya ketik ulang ketentuan honorer yang bisa ikut seleksi CPNS dan P3K ini sebagai berikut. Yang pertama, honorer K2 yang terdaftar pada database BKN dan pegawai ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Jadi harus terdaftar dulu di database BKN. Terus yang keduanya, mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung dari APBN untuk yang bekerja di pusat ataupun APBD. Kalau APBD untuk yang bekerja atau honorer di instansi pemerintah daerah. Dan yang ketiganya, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Yang keempat,
telah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember 2021. Dan yang terakhir, yang kelima adalah berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Nah, itu dia informasinya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan share informasinya sebanyak mungkin. Terima kasih untuk partisipasinya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.